puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat kita bersama-sama berkumpul kembali dan beribadah di hadirat Tuhan dalam ibadah pada minggu hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, kita pujikan seperti rusa yang merindukan sungai-Mu Tuhan. Engkau
yang ada bertahta dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami beroleh kesempatan kembali untuk kami beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyucikan kami, menguduskan dan melayakkan kami, sehingga kami seluruh sidang jemaat-Mu boleh layak di hadirat Tuhan. Tuhan mengurapi setiap pribadi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan pada hari ini memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kami maupun siapapun orang yang mendengarkannya ya Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan urapi dari awal sampai pada selesainya nanti dalam ibadah ini ya Tuhan. Dan kami mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Satukanlah hati kami untuk memuji nama-Mu. Yesus, Tuhan dan Rajaku.
kembali berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan Allah ada di tengah kita. Haleluya. Tuhan yang memberikan kemenangan dalam kasih-Nya. Haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan bersukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan bersukacita. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tanah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan bersukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Ya, Allah bergerak dengan bersukacita. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tanah kita. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tanah kita. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tanah kita. Sekali lagi. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Ya, Allah bergerak dengan bersukacita. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tanah kita. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tanah. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tanah kita. Sebab Tuhan Allah di tanah kita. Sebab Tuhan Allah di tanah kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Silahkan duduk kembali. Kami persilahkan gor dari pemuda remaja untuk memuji nama Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita tetap percaya, kita tetap mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban yang pertama bagi Tuhan. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus. Mari kita kembali berdiri bersama-sama. Walau banyak rintangan, tetapi kasih Tuhan tetap menguatkan. Dan biarlah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Pelangi kasih-Nya.
kita. Sama-sama tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia. Saatnya nanti menanti. Kalian pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya agung mulia. Saatnya nanti menanti. Haleluya, lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya agung mulia. Saatnya nanti menanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Melalui firman Tuhan dan Roh Kudus Allah yang akan membantu setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, dengan kasih Kristus Ibu Ngat berdoa untuk firman Tuhan. Kami serahkan pada hamba yang melayani. Kami yang ada dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami berkumpul memuji memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kasih Engkau yang ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau pimpin di setiap langkah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu tertanam di hati kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bersyukur kami, bersyukur, mengucap syukur kepada Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, semua aku serahkan dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita semua yakin dan percaya semua berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan, dan kita mau terus belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Allah. Kitab Wahyu pasalnya yang ketiga. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-22. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat 14, kita baca mulai ayat 14 sampai ayatnya yang ke-19 saja. Kita akan baca secara bergantian ayat 14 sampai ayatnya yang ke-19. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat ganjil. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia,
Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada pagi hari ini temanya suam-suam kuku. Firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Laodikia, jemaat yang ada di Asia Kecil, jemaat yang ketujuh. Yang terakhir kita akan bahas jemaat Laodikia. Mari kita lihat bersama-sama latar belakang kota ini. Kota Laodikia adalah kota yang kaya. Disebut juga kota perbankan atau banking center ya saudara. Menjadi pusat perdagangan yang besar. Kota ini juga menghasilkan wol atau bulu domba. Karena tanahnya yang subur, maka tumbuh banyak rumput untuk domba. Di kota ini juga ada pabrik pakaian yang memproduksi pakaian dari wol. Kota Laodikia juga terkenal karena sekolah medis. Ada sekolah tabib di sana. Nah, saudara, pada tahun 60 Masehi, kota ini pernah hancur karena gempa bumi. Tetapi kota ini dibangun kembali tanpa pertolongan dari luar. Kota Laodikia ini hancur karena gempa bumi, tetapi dibangun kembali tanpa pertolongan dari luar karena kayanya kota ini. Kalau dikatakan kota yang kaya, yang makmur, pusat perdagangan yang besar, berarti masyarakatnya juga makmur, saudara. Membangun kembali sebuah kota bukanlah hal yang mudah. Tetapi mereka tidak memerlukan bantuan dari luar. Karena punya modal sendiri, punya kekayaan sendiri, maka bisa kembali dibangun kota ini. Selanjutnya kita lihat gereja yang ada di Laodikia. Pada zaman Yohanes menulis kitab Wahyu ini, kondisi gereja di Laodikia memburuk. Keadaan jemaat mulai memburuk, menyedihkan. Kenapa? Karena dalam surat Tuhan kepada jemaat ini, mereka mendapatkan kecaman yang paling keras dari gereja-gereja yang lain. Gereja-gereja yang lain ditegur oleh Tuhan, tetapi teguran atau kecaman yang paling keras berada di gereja atau jemaat yang ada di Laodikia. Tidak ada pujian yang Allah berikan. Enggak ada pujian. Mari kita lihat sama-sama mulai dari ayatnya yang ke-14.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Salah satu nama Yesus adalah Amin. Artinya benar dan sungguh. Juga dikatakan saksi yang setia dan benar, berarti Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang setia. Apapun kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini, apapun keadaan yang sedang kita alami hari-hari ini, kita punya Allah yang setia, yang selalu bersama dengan kita. Di waktu susah maupun waktu senang, Tuhan bersama-sama dengan kita, dan Dia adalah Allah yang benar. Maka dari itu Tuhan rindu juga kita hidup benar di hadapan Allah sesuai kebenaran firman Allah. Ayat yang ke-15 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Sama saudara, di setiap jemaat yang ada di kitab Wahyu ini, jemaat di Asia Kecil, semua Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Bukan cuma gereja si A Tuhan tahu atau gereja si B. Bukan hanya gereja yang makmur yang Tuhan tahu, terus gereja yang kecil Tuhan gak tahu. Sama, semuanya Tuhan tahu. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa pelajari di rumah, dari mulai jemaat yang ada di Efesus, sama Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Selalu Tuhan sampaikan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Tuhan tahu semua yang kita lakukan, baik itu jahat maupun yang baik, semua Tuhan tahu. Selanjutnya dikatakan, engkau tidak dingin dan tidak panas. Suam-suam kuku saudara, gak dingin, tidak panas. Nah saudara, di Laodikia ini ada 2 sungai yang mengalir. Yang satu memancarkan air dingin, yang satu airnya panas. Bertemu dalam satu muara sehingga sungai dingin menjadi sungai hangat. Makanya Tuhan menggunakan keadaan ini supaya jemaat mengerti apa artinya suam-suam kuku. Yesus menggunakan keadaan sungai yang ada di Laodikia untuk menilai jemaat supaya mereka enggak bingung, mereka paham Tuhan menggunakan latar belakang dari kota ini. Engkau tidak panas dan juga tidak dingin. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Apa artinya saudara? Kalau dikatakan dingin artinya belum mengenal Tuhan. Alangkah baiknya engkau dingin. Dingin itu artinya belum mengenal Tuhan. Orang yang belum mengenal Tuhan dan ada harapan untuk bisa mengenal Tuhan. Ada harapan untuk orang ini bisa bertobat. Dikatakan panas, artinya orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi Tuhan katakan kalau dingin, dingin. Belum kenal Tuhan, tetapi satu saat bisa bertobat, bisa kenal Tuhan. Ketika diinjili, firman Allah bisa masuk. Mereka bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau panas berarti orang yang benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan katakan kepada jemaat yang ada di Laodikia ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Suam-suam kuku. Tuhan katakan lebih baik dingin-dingin, panas-panas.
Tetapi mereka berada di tengah-tengah, saudara. Seperti keadaan sungai yang mengalir di kota Laodikia. Sungainya menjadi hangat karena ada air dingin dan air panas yang bertemu dalam satu muara. Jadi suam kuku. Artinya orang yang berdiri di atas dua pijakan. Rohani iya, dunia iya. Di tengah-tengah. Rohani iya, tetapi berdiri juga di dalam ajaran-ajaran yang dunia berikan atau iblis berikan. Ada kompromi yang terjadi sehingga menjadi suam-suam kuku. Kalau panas benar-benar di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi jemaat Laodikia ini mereka tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Wahyu pasalnya yang ke-22, mari kita lihat sama-sama. Wahyu pasalnya yang ke-22, saya baca ayatnya yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini yang Tuhan mau. Jangan berada di tengah-tengah, saudara. Seperti jemaat yang ada di Laodikia. Suam-suam kuku. Susah untuk maju. Maju gak mau, mundur terus gak mau, di tengah-tengah. Orang yang suam-suam kuku, saudara, merasa mengerti tentang firman. Ketika diinjili, ketika dinasihati, ketika mendengar firman Allah, ketika hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman, orang tersebut merasa dia tahu semuanya. Tetapi dia terus melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Terus mengerjakan hal-hal yang iblis sampaikan, yang dunia berikan, yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, apakah Tuhan menyukai gereja yang suam-suam kuku? Apakah Tuhan menyukai jemaat yang suam-suam kuku? Jawabannya tidak. Tuhan tidak menyukai orang Kristen, anak Tuhan, jemaat yang hidupnya suam-suam kuku di hadapan Tuhan. Kita lihat ayat 16 bagian B. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, Tuhan tidak suka akan hal itu. Makanya Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sebuah peringatan yang keras yang Tuhan berikan kepada jemaat yang ada di Laodikia. Karena kamu suam-suam kuku, Tuhan berikan peringatan yang begitu keras. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dari mulut Allah ada firman yang keluar. Ini juga menjadi sebuah peringatan kepada semua anak-anak Tuhan. Kepada semua orang Kristen. Kepada semua jemaat-jemaat Tuhan. Jangan menjadi anak Tuhan yang suam-suam kuku. Jangan menjadi orang Kristen yang satu kaki berdiri dalam hal rohani, yang satu berdiri dalam hal duniawi. Ke kiri ya, ke kanan iya. Yang Tuhan mau lurus, berjalan di hadapan Tuhan. Jangan kompromi dengan hal-hal duniawi yang menyesatkan, dengan ajaran-ajaran yang iblis berikan. Jangan dicampur, gak bisa maju, gak bisa bertumbuh.
Sekarang kita akan melihat apa yang menyebabkan jemaat Laodikia menjadi suam-suam kuku dan ditegur keras oleh Tuhan. Yang pertama, saudara, zona nyaman. Sama seperti jemaat yang ada di Sardis. Mereka berada di zona nyaman. Kita kembali ke latar belakang kota ini. Saya katakan bahwa kota ini kota yang kaya, kota yang makmur, terkenal. Ada sekolah medis, ada pabrik yang memproduksi pakaian dari bulu domba. Makmur, nyaman saudara. Masyarakatnya nyaman, otomatis jemaat pun turut merasakan kemakmuran, kejayaan, kekayaan yang dimiliki oleh kota ini. Dan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, tidak dicatat kalau ada ajaran sesat yang masuk. Tidak ada penganiayaan. Seperti jemaat Smyrna, mereka miskin dikatakan, susah hidup mereka, untuk bekerja dipersulit. Jemaat-jemaat yang lain ada ajaran-ajaran palsu, ada ajaran-ajaran sesat yang masuk. Tetapi di jemaat Laodikia ini benar-benar ada di dalam kenyamanan secara lahiriah, secara jasmani. Enggak ada penganiayaan, semua aman, semua baik. Jemaat mau bekerja, bisa bekerja dengan baik. Enggak ada yang mengganggu. Mau berusaha pun bisa saudara. Tetapi karena kenyamanan yang mereka miliki, menyebabkan mereka menjadi suam-suam kuku di hadapan Allah. Bukan hanya sekedar percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Jemaat ini terlalu nyaman dengan keadaan mereka, enggak ada tantangan. Mereka merasa semua baik-baik saja. Dan mereka enggak sadar bahwa kehidupan rohani mereka ternyata tidak bertumbuh, berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berkata hari-hari ini, saya berada di zona nyaman yang seperti apa? Atau kenyamanan seperti apa yang kita miliki hari-hari ini? Yang saya mau katakan, mari kita melihat dalam hal beribadah. Kita beribadah di tempat ini bisa bebas saudara, benar ya? Gak ada yang halang-halangi. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat berita hari-hari ini di TV, ada tempat-tempat ibadah, tempat-tempat persekutuan yang ditutup. Orang-orang mau beribadah dihalang-halangi oleh orang-orang yang tidak menyukai. Tempat ibadah orang Kristen dipersulit. Ada yang ke gereja harus sembunyi-sembunyi. Ada yang harus memikirkan bagaimana caranya supaya saya bisa bersekutu dengan Tuhan, bisa beribadah dengan tenang, bisa bernyanyi, bersorak, bergirang, bisa bertepuk tangan dan bersemangat dalam ibadah kepada Tuhan. Tetapi kita yang ada di tempat ini bebas saudara. Gak ada yang harus ke gereja sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu Saudara mau pakai baju warna-warni, mau pakai sepatu, mau pakai heels, mau bawa tas, mau langsung bawa Alkitab, bebas saudara. Gak ada yang halang-halangi. Maka dari itu kita mau mempergunakan kesempatan ini untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Jangan karena keadaan yang nyaman kita terjebak di dalamnya. Menjadi jemaat yang suam-suam kuku. Setengah-setengah saja ikut Tuhan. Ibadah datang telat atau enggak telat ya sama aja kok, tetap ibadah. Jangan saudara. Selagi Tuhan kasih kita kebebasan untuk beribadah, mari kita gunakan sebaik-baik mungkin
untuk mencari Tuhan, untuk mencari hadirat Allah. Di gereja-gereja lain sukar, saudara. Apalagi yang benar-benar minoritas keadaan orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Dengan zona nyaman yang kita miliki, biarlah ini membuat kita semakin lebih lagi dan lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Jangan terjebak dengan kenyamanan sehingga kita tidak maju, tidak menghasilkan buah, tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, mungkin kita berkata kenyamanan seperti apa yang kita miliki hari-hari ini? Kenyamanan secara jasmani. Sekalipun masih ada COVID-19, tetapi saya dan saudara tetap hidup diberkati oleh Tuhan. Amin. Gak ada yang kelaparan, gak ada yang meminta-minta makanan, gak ada yang mengemis. Bekerja masih bisa tetap bekerja. Kalau awal-awal COVID mungkin ada yang terdampak ya saudara, banyak. Tetapi sekarang kita melihat dari awal COVID sampai sekarang Tuhan tetap memberkati kehidupan kita. Kita masih bisa punya pakaian, kita masih bisa beli ini, beli itu. Kebutuhan anak-anak masih bisa tercukupi. Masih bisa dikatakan nyaman, saudara. Tuhan tetap memberkati kita. Keadaan yang terjadi hari-hari ini, COVID-19 ini tidak bisa menjadi penghalang berkat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Kenyamanan secara jasmani, kita tetap diberkati oleh Tuhan sekalipun ada rintangan demi rintangan, sekalipun ada tantangan demi tantangan, tetapi kita masih tetap bisa melihat berkat Tuhan yang lebih banyak. Tubuh kita masih sehat. Nyaman saudara kalau tubuh ini sehat. Bisa beraktivitas dengan baik, bisa bekerja dengan baik, bisa bergerak dengan baik tanpa bantuan orang lain. Semuanya bisa kita kerjakan sendiri. Itu dikatakan nyaman. Beraktivitas dengan baik itu nyaman. Mari kita mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan terlena dengan keadaan ini. Jangan merasa, ya saya sehat, ya sudah seperti ini saja saya hidup sebagai anak Tuhan. Yang penting saya ke gereja, yang penting saya beribadah, yang penting saya berdoa, yang penting saya melayani, yang penting saya bersekutu dengan Tuhan. Tetapi enggak full saudara, enggak penuh. Yang Tuhan mau benar-benar panas. Yang Tuhan mau benar-benar bersemangat di dalam Tuhan. Yang Tuhan mau jemaat yang ada di tempat ini, saya dan saudara, roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Kelimpahan yang Tuhan berikan. Biar itu membuat roh kita tetap menyala-nyala di dalam mengiring akan Tuhan. Kesehatan yang Tuhan berikan, kebebasan dalam hal beribadah yang Tuhan terus berikan sampai hari ini. Biar kita gunakan untuk lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, penyebab jemaat Laodikia menjadi suam-suam kuku. Yang pertama saya katakan tadi kenyamanan atau zona nyaman. Yang kedua kesombongan. Mari kita lihat ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Sombong saudara. Ini perkataan orang yang sombong. Jemaat ini mengatakan, aku kaya, aku telah memperkaya diriku. Aku telah menambah, bertambah-tambah kekayaanku. Mereka merasa mereka benar-benar orang yang kaya. Mereka merasa benar-benar bahwa mereka orang yang telah memperkayakan diri mereka. Kaya secara jasmani.
Dan mungkin mereka juga merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya secara jasmani. Kenapa saudara? Jasmani dan rohani mereka merasa kaya karena mereka berpikir, saya sudah melimpah dalam hal jasmani. Saya sudah makmur. Dan ini menjadi satu ukuran kehidupan rohani mereka. Karena mereka berpikir jasmani kaya, otomatis rohani pun kaya. Sombong saudara. Makanya mereka terjebak di dalamnya dan menjadi jemaat yang suam-suam kuku. Kaya secara jasmani itu menjadi ukuran dari kaya secara rohani. Padahal tidak demikian saudara. Banyak orang kaya di dalam dunia ini. Secara lahiriah, secara jasmani, tetapi enggak kenal Tuhan. Tuhan menentang orang-orang yang sombong. Mereka terjebak di dalamnya. Sehingga mereka menjadi jemaat yang suam-suam kuku. Yesaya pasalnya yang kedua. Mari kita lihat. Ayatnya yang ke-17. Yesaya pasalnya yang kedua ayat yang ke-17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Tuhan gak suka sama orang yang sombong. Orang yang sombong itu akan ditundukkan. Orang yang angkuh akan direndahkan. Nah saudara, di Laodikia ini ada juga ilmu filsafat yang bertumbuh. Ilmu filsafat ini bertumbuh di kalangan jemaat Laodikia. Kenapa saudara? Karena mereka jemaat yang kaya. Mereka membayar guru-guru filsafat untuk bisa mengajari mereka tentang ilmu-ilmu filsafat. Jadi guru-guru ini digaji oleh jemaat untuk mengajari apa sih itu filsafat. Filsafat itu dalam kamus bahasa Indonesia artinya ilmu yang berintikan tentang logika. Jalan pikiran yang masuk akal. Jadi mereka gaji guru-guru filsafat untuk mengajari mereka tentang ilmu yang berintikan logika. Tentang hal-hal yang masuk akal. Lalu bagaimana keadaan hamba Tuhan yang melayani di gereja itu? Apakah digaji juga? Apakah dibayar juga? Karena jemaat merasa hebat? Karena jemaat merasa lebih dari segala-galanya? Gak dicatat saudara, tetapi kita bisa membayangkan. Bisa jadi jemaat ini lebih menggunakan logika mereka daripada iman. Imannya gak bertumbuh. Semua yang dipikirkan mereka itu harus masuk akal. Kalau gak masuk akal, gak masuk dalam logika mereka, gak dikerjakan. Makanya mereka terjebak dalam situasi ini dan Tuhan katakan kamu suam-suam kuku. Merasa lebih pintar, merasa lebih pandai, lalu jadi sombong. Karena sombong mereka jadi suam-suam kuku. Bisa gaji para guru-guru yang hebat. Orang-orang yang hebat untuk mengajar tentang filsafat. Bagaimana hamba Tuhan yang melayani? Apakah hamba Tuhan yang melayani di gereja ini bisa benar-benar menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan atau ikut-ikutan menyampaikan tentang hal yang berisikan kemakmuran saja? Gak dicatat saudara. Tetapi jemaat ini benar-benar lebih menggunakan logika daripada iman mereka.
Bisa bayar siapapun yang mereka mau ambil dari kota manapun bisa, toh punya uang. Kalau di organisasi kita, saudara GPDI, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mau menjadi hamba Tuhan, entah menjadi gembala, entah menjadi penginjil, mau jadi gembala perintisan di pedalaman-pedalaman atau gembala perintisan di kota-kota, gak digaji oleh organisasi. Berkatnya dari mana? Dari Tuhan. Lewat jemaat. Kalau jemaat masih belum bisa memperhatikan hamba Tuhan, gembala yang ada di gereja lokal, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati hamba-hambanya. Jemaat ini kaya, saudara. Gaji guru-guru filsafat. Makanya mereka pintar dalam hal logika, pintar dalam hal filsafat. Imannya enggak bertumbuh, terjebak mereka dalam hal itu. Dan Tuhan katakan, engkau suam-suam kuku, enggak panas, enggak dingin. Yang Tuhan mau kalau panas, panas, kalau dingin, dingin. Jangan setengah-setengah. Kalau putih, putih. Jangan jadi abu-abu. Tuhan menentang orang-orang sombong, orang-orang yang congkak. Yang ketiga, saudara, yang menyebabkan jemaat Laodikia ini menjadi suam-suam kuku. Yang ketiga kita lihat kembali dalam ayat yang ke-17 dikatakan, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Mereka katakan aku tidak kekurangan apa-apa. Merasa puas diri, merasa enggak membutuhkan orang lain, merasa enggak membutuhkan pertolongan Tuhan. Toh kalau sakit di kota ini ada sekolah medis, ada orang-orang yang hebat. Toh saya punya uang untuk membayar dokter. Toh saya lebih bisa, lebih hebat. Mereka puas dengan keadaan yang sedang dialami. Firman Tuhan jelas katakan, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Gak ada satupun yang kurang, semua tercukupi, semua lengkap menurut pandangan mereka sendiri. Puas dengan apa yang dimiliki pada waktu itu. 3 hal ini, zona nyaman, kesombongan, merasa puas diri, yang mengakibatkan jemaat di Laodikia menjadi suam-suam kuku. Dan firman Tuhan datang kepada saya dan saudara pagi hari ini, biar kita menjadi jemaat yang benar-benar panas di dalam Tuhan. Jangan seperti jemaat Laodikia ini. Kita enggak terjebak dalam zona nyaman, kita menjadi orang-orang yang tidak sombong, kita menjadi orang-orang yang merasa saya tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Yang saya miliki hari-hari ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan yang harus saya kelola. Ketika kita menyadari semua itu adalah anugerah Tuhan, kita akan terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita akan terus mencari Tuhan. Ketika mengalami tantangan, persoalan dalam hidup ini, iman kita akan bertumbuh karena kita merasa enggak bisa apa-apa kalau enggak ada Tuhan. Enggak bisa keluar dari persoalan, enggak bisa dapat jalan keluar dari masalah kalau bukan Tuhan yang berikan. Jangan jadi suam-suam kuku seperti jemaat yang ada di Laodikia, amin. Kita mau semangat lebih lagi di dalam Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya, dalam ayat 17 ini dikatakan, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ini penilaian Tuhan bagi jemaat yang ada di Laodikia. Menurut Tuhan mereka adalah jemaat yang melarat, jemaat yang malang, miskin, buta, dan telanjang.
penilaian mereka terhadap diri mereka sendiri, dikatakan aku kaya, aku telah memperkayakan diri, aku tidak kurang satu apapun, sangat jauh berbeda dengan penilaian Tuhan. Jauh sekali saudara. Tuhan katakan karena engkau tidak tahu. Mereka enggak sadar saudara. Kalau mereka sedang ada dalam posisi yang melarat secara rohani. Ia lahiriah melimpah, jasmani melimpah. Tetapi mereka terjebak di dalamnya. Mereka menjadi suam-suam kuku dan Tuhan katakan engkau tidak tahu. Menurut penilaian Tuhan engkau sedang melarat. Engkau sedang malang keadaanmu, engkau sedang miskin, buta dan telanjang. Dan yang sebenarnya Tuhan tidak inginkan hal ini terjadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan gak mau kita berada di dalam keadaan seperti ini. Tuhan gak mau kita berada dalam posisi yang melarat secara rohani. Gak bisa terima tentang firman karena merasa sudah tahu semuanya. Tuhan gak mau saudara, saya dan saudara terjebak dalam keadaan yang suam-suam kuku. Makanya di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, maka aku menasihatkan engkau. Tuhan mau memberi nasihat kepada jemaat Laodikia sekalipun hati Tuhan sudah tersakiti. Sekalipun jemaat ini merasa kaya secara rohani padahal mereka sedang malang, miskin, melarat. Mereka menyakiti hati Tuhan dengan hal-hal yang mereka lakukan, dengan apa yang Tuhan berikan mereka tidak pakai untuk memuliakan Tuhan. Hati Tuhan tersakiti, tetapi apakah Tuhan mau langsung menghukum jemaat ini? Tidak saudara. Tuhan katakan aku menasihatkan engkau. Bersyukur kalau Tuhan masih menegur saya dan saudara ketika kita melakukan kesalahan, amin. Ketika kita merasa puas diri dengan kehidupan rohani kita. Lalu Tuhan ingatkan kamu salah. Harus lebih lagi mencari Tuhan. Harus lebih lagi berdoa kepada Tuhan karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau Tuhan masih ingatkan mari bersyukur. Bertobat. Selagi diberikan kesempatan oleh Tuhan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ini saudara, Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan kasih petunjuk supaya keluar dari keadaan yang suam-suam kuku. Tuhan kasih firman-Nya kepada jemaat di Laodikia. Supaya kita enggak terjebak dalam keadaan yang suam-suam kuku, Tuhan Yesus kasih firman untuk supaya kita menyadari keadaan kita yang mulai kurang setia kepada Tuhan. Ini Tuhan kasih firman. Tuhan nasihatkan, membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Emas yang dari Tuhan, bukan yang dari dunia ini berikan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan mengasihi jemaat di Laodikia. Tuhan mengasihi jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Bersyukur kalau masih ditegur oleh Tuhan. Bersyukur kalau masih dihajar oleh Tuhan. Selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, ayo bertobat.
Kembali kepada hal-hal yang benar, tinggalkan hal-hal yang jahat, tinggalkan hal-hal yang membuat kita merasa puas diri. Lebih bersemangat lagi, lebih lagi roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Jangan lihat keadaan orang lain, pandanglah Yesus. Dunia bisa berubah, manusia bisa berubah, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Anak-anak Tuhan bisa berubah, gembala, hamba Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan bisa berubah keadaan mereka. Tetapi Yesus Kristus tidak pernah berubah. Relakanlah hatimu. Kalau ada teguran yang Tuhan berikan, mari buka hati. Mari relakanlah hati untuk dibentuk kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Tujuan Allah apa, saudara? Supaya kita mendapati sorga yang kekal. Supaya kita memiliki mahkota yang kekal yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus mengetuk dengan firman Tuhan. Amin. Yang harus kita lakukan membuka hati. Ketika Yesus mengetuk dengan firman-Nya yang mungkin seperti hari ini terlalu keras. Mari buka hati. Mari relakan hati ini. Kalau kita begitu bersemangat dalam hal jasmani, dalam hal pekerjaan, hujan panas, sekalipun ada masalah, sekalipun sakit, kita terus bekerja, kita terus mengejar hal-hal yang jasmani. Yang Tuhan mau kita juga dalam hal rohani harus lebih lagi daripada itu. Hujan gak jadi penghalang untuk datang beribadah. Panas gak jadi penghalang untuk kita datang beribadah. Sakit gak jadi penghalang untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Kesibukan-kesibukan kita tidak menjadi penghalang untuk kita datang berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk kita datang melayani sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk kita mempelajari lebih lagi tentang firman Allah. Kondisi kita gak akan menjadi penghalang untuk kita membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Buka hati supaya Yesus tetap tinggal dalam hidup kita. Amin. Buka hati, relakan hati supaya kita enggak terjebak dalam keadaan yang suam-suam kuku. Buka hati untuk firman Allah terus memperbaharui kehidupan kita supaya kita bisa dikatakan orang-orang yang panas di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang benar-benar cinta dan mengasihi Tuhan. Mari buka hati, saudara, untuk menerima dan melakukan firman Allah. Ayat yang terakhir, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, saya dan saudara harus menang. Amin. Harus menang. Kita sudah percaya Tuhan, kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Kita harus terus berjalan dari kemenangan sampai kemenangan. Amin. Jangan mau digagalkan oleh iblis. Jangan mau diperdaya oleh keadaan dunia ini. Kita sudah menang. Karena Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Teruslah berjalan di dalam kemenangan.
Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dengarkan dan lakukanlah firman Tuhan. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Jasmani, rohani diberkati. Di dunia ini kita diberkati dan ada surga yang kekal yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Firman Allah sampai di sini, sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari dari awal katakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu, haleluya, di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Setelah kulihat kebaikan-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Mari terus berjuang, mari terus berjuang di dalam Tuhan, haleluya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, haleluya, 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 haleluya.
hadir. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Dengan kasih Kristus, Ibu Ria berdoa, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur saat siang ini. Kami bersyukur atas segala kasih karunia yang Tuhan boleh limpahkan dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh diingatkan akan kasih setia-Mu bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyelidik hati kami, kiranya Tuhan mengungkapkan segala perkara dalam kehidupan kami. Sehingga sesuai dengan pujian ini, pada akhirnya Tuhan Engkau berkenan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang saat siang ini sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan, kiranya Tuhan memberkati. Berkati sidang jemaat-Mu yang saat siang ini boleh bersama-sama Tuhan untuk kami memuji, membesarkan nama Engkau, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan yang kedua, mari kita akan jalankan dengan pujian setia ya. Setia sampai mati. Haleluya. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia
berjanji ya Tuhan, biarlah kami mau setia dan tetap setia seperti Yesus Tuhan, setia sampai mati di kayu salib. Terima kasih, berkati persembahan pertama, kedua, sepersepuluh hari ini. Kembalikan jemaat-Mu, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Kristus kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Latihan. Grup wanita semuanya nanti tinggal untuk latihan pujian. Saya akan mengumumkan sebelum tutup dalam doa terakhir ya. Perhatikan untuk minggu pertama tanggal 2 itu sudah masuk bulan April, perjamuan kudus ya. Yang bertugas Bapak Arinowo, Bapak Tribowo, Bapak Miseno. Tanggal 7 Jumat Agung ya, Kamisnya tidak ada ibadah, digabung dengan Jumat Agung yang akan dimulai jam 5 sore. Itu juga perjamuan kudus yang bertugas pelayanan Bapak Jaman, Bapak Arinowo tetap ya, dengan Bapak yaitu Yirmianupa. Itu tanggal 7-nya Jumat Agung jam 5 sore dimulai. Kamis tidak ada ibadah ya, Rabu tetap doa, Selasa tetap doa ya. Lalu yang bertugas minggu mbiyen ya, tanggal 2 tetap Bapak Miseno, Bapak Tribowo, Bapak Arinowo ya, yang memandu. Tapi tanggal 7-nya ya, itu Bapak Yirmianupa, lalu Bapak Jaman, lalu Bapak Arinowo. Nantinya ya, selanjutnya itu kembali bukan Pak Tribowo tapi kembali ya Bapak Jaman juga yang mulai di bulan selanjutnya perjamuan kudus dengan Bapak yaitu Yirmianupa, Pak Arinowo ya. Kita akan ya berdoa Saudara baca di warta ya, bulan April ya. Itu ya kita doakan tanggal 3 sekecamatan Pakesaji, habis ya minggu ini Senin tanggal 3 seluruh kecamatan Pakesaji mengadakan ibadah wanita di tempat ini ya. Sudah ditulis ya masing-masing yang bertugas atau bagian masak ya. Lalu ada di warta ditulis bisa mulai juga menyumbang untuk yaitu anak-anak Paskah ya, telur berapa usia seperti yang sudah berjalan dengan baiklah, dengan lancar ya. Tuhan pasti memberkati. Kalau kita mau tetap setia, kita pasti mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Amin. Saudara punya catatan bondak di Jili khotbah tadi. Itu berapa tahun yang lalu Ibu Gembala sampaikan supaya jemaat di Tunggul Permanu jangan memiliki suam-suam kuku, ndak panas, ndak adem, tapi harus memiliki panas yang artinya tetap setia meraih berjuang keselamatan hidup ini. Itu memang keselamatan itu nomor 1 saudara, bukan nomor 1 harta kekayaan kita. Nomor 1 itu keselamatan jiwa untuk kita mencapai tujuan masuk dalam kerajaan surga, memiliki mahkota kehidupan kekal selama-lamanya. Itu yang nomor 1. Jadi kita harus berjuang setia meraih mahkota kehidupan. Tetaplah setia, tetaplah berjuang, tetaplah semangat, tetaplah memiliki roh yang menyala, roh yang panas ya. Tetap semangat, jangan anget-anget kuku ya. Suam-suam kuku, angete sedikit, panase sedikit, ademe sedikit, panase sedikit. Jangan. Firman Allah katakan sapa? Awake dhewe dimuntahkan oleh Tuhan. Nah, terus awake dhewe dimuntahkan Tuhan, dibuang oleh Tuhan. Lah awake dhewe terus mlayu nang endi? Jemaat di Tunggul Permanu. Lek Tuhan yang memuntahkan, awake dhewe mlayu nanti.
mau goleki sapa? Sing golek kita goleki siji Tuhan. Tuhan memuntahkan awake dhewe. Lah terus sapa sing ape nulung awake dhewe? Jangan ya. Harus saudara dan saya berpegang tetap setia walaupun itu harus terjadi, kita tetap ingat akan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan akhiri pada pagi ini atau siang menjelang siang ini. Kita bangkit berdiri, jangan lupa komunitas semua tinggal. Mari berdiri bersama-sama. Rapnya saja kita angkat ini tadi. Telah berjuang. Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Kau dapati saudara tetap setia. Jemaat Tuhan di Tunggul Permanu didapati Yesus tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih firman-Mu yang meneguhkan iman jemaat-Mu di tempat ini. Kami tidak mau seperti yang ada terjadi jemaat Laodikia, tapi kami mau jemaat Tunggul Permanu semangat, memiliki yaitu hati yang penuh dengan kerinduan, dan kami tetap berjuang untuk meraih kemenangan. Kami tidak mau yaitu hal-hal yang seringkali kami lupakan, kami tinggalkan, dan kami melupakan jam-jam ibadah dijauhkan ya Bapak. Kami mau meraih kemenangan, kesetiaan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan firman Allah. Tetaplah berjuang, tetaplah setia, tetaplah semangat, tetaplah meraih kemenangan, keselamatan ya Bapak. Terima kasih, kami tidak mau dan kami takut kalau Engkau memuntahkan kami, Engkau membuang kami, Engkau meninggalkan kami. Kami Tuhan Yesus tidak, dan berani. Kami tidak mau Tuhan, kami mau dekat kepada Engkau, dan jemaat-Mu Tuhan selalu mendekatkan diri terus kepadamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya iman kami, iman yang bertumbuh, iman yang bangkit, iman yang berkualitas, iman yang semangat untuk terus mengejar, terus mencari akan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan sudah memimpin ibadah ini. Berkati sebentar kaum kita semua berlatih pujian, dan kami serahkan dalam tangan-Mu. Bentar kami mengakhiri ibadah ini, pulang menyertai pekerjaan jemaat-Mu. Allah melindungi menyertainya ya Tuhan. Kami tetap cipkan dalam doa, yaitu buat haleluya Tuhan Ibu Tuti hamba-Mu Bapak Suliono, beri kekuatan selalu. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Ibu Tuti dipulihkan ya Bapak. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan kemenangan. Berkat Abraham yang kami miliki bersama, berkat Ishak, berkat Yakub ada dalam hidup kami. Kami memberkati seluruh kehadiran jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Kristus. Kami mengakhiri ibadah ini Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara dan saya.